Cerita Presiden Soeharto potong gaji menteri untuk program makan gratis. Penguasa Orde Baru Presiden Soeharto pernah mengeluarkan kebijakan yang hampir serupa dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Saat itu pada tahun 1998, pemerintahan Soeharto butuh tambahan dana besar untuk membantu program makan gratis untuk masyarakat kurang mampu, terutama pekerja yang terkena PHK akibat krisis moneter. Namun ketimbang melakukan efisiensi dengan memotong anggaran kementerian lembaga negara dan mengurangi transfer ke daerah sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, Soeharto saat itu lebih memilih memotong gaji menteri dan pejabat tinggi, eselon. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Tujuannya terutama untuk menambah pembiayaan program makan bergizi gratis, MBG, 100 triliun rupiah. Sementara dalam APBN 2025, sudah dianggarkan dana 71 triliun rupiah untuk program tersebut. Prabowo telah meminta agar anggaran MBG pada 2025 ditambah untuk menambah jumlah penerima manfaat dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang. Dampaknya semua kementerian dan lembaga, KL, serta pemerintah daerah diminta menyisir anggaran dengan target akumulasi senilai 306,7 triliun rupiah. Anggaran yang dipangkas antara lain adalah belanja operasional perkantoran, belanja seremonial, perjalanan dinas, serta dana transfer ke daerah, TKD. Instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi waktu sampai 14 Februari 2025 untuk menyusun rencana penyisiran belanja di instansi masing-masing. Sementara mengutip pemberitaan harian Kompas yang terbit pada 18 Maret 1998 yang dirangkum dalam buku berjudul Kita Hari Ini 20 Tahun Yang Lalu, Menteri Sosial, Mensos, Siti Hardianti Rukmana mengatakan pemerintahan Presiden Soeharto butuh tambahan anggaran besar untuk membiayai program makan gratis. Menurut Tutut, sapaan akrabnya, program itu diberi nama Program Kesetiakawanan Sosial, di mana dalam implementasinya, pemerintah memotong gaji bulanan semua menteri dan juga pejabat eselon I untuk disumbangkan untuk pembelian makan gratis. Tak hanya para menteri dan pejabat eselon, diungkapkan Tutut, gaji yang diterima Presiden Soeharto juga ikut dipotong untuk membiayai program kesetiakawanan sosial. Bapak Presiden telah bersedia dipotong gaji pokok dan tunjangannya selama 1 tahun penuh untuk disumbangkan dalam program ini, ucap Tutut kala itu. Menteri-menteri pun bersedia dipotong gaji pokoknya selama 1 tahun. Sementara pejabat eselon I dipotong sesuai kemampuannya. Tambahnya, selain memotong gaji para menteri dan pejabat eselon I, Soeharto juga mencari tambahan pendanaan program kesetiakawanan sosial dengan menggalang dana dari para konglomerat. Tutut menguraikan, semua dana yang terkumpul itu akan dimasukkan ke dalam rekening bank. Ia berjanji akan memberikan laporan keuangan setiap bulannya dari penggunaan dana program kesetiakawanan sosial sebagai transparansi untuk masyarakat. Dikatakan Tutut, dana program kesetiakawanan sosial digunakan terutama untuk membantu tenaga kerja, korban PHK, yang selama ini belum tersentuh proyek-proyek padat karya. Misalnya saja dari dana tersebut diberikan sebungkus nasi setiap hari. Syaratnya, harus membeli nasi di warung yang ada di sekitarnya, sehingga juga bisa membentuk warung-warung itu, ungkap Tutut. Kebijakan makan gratis bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak krisis moneter. Sasaran utama makan gratis adalah warga yang terkena PHK. Program ini diputuskan dalam rapat koordinasi program penanggulangan dampak sosial krisis moneter yang dilangsungkan di ruang rapat Departemen Sosial 20 Maret 1998. Seusai rapat, Bak Tutut menjelaskan bahwa Rakor membahas program penanggulangan untuk secepat mungkin menangani kerawanan sosial yang mungkin akan timbul akibat krisis moneter. Menurut Bak Tutut, program jangka pendek adalah menyediakan makan siang gratis bagi orang yang terkena PHK dan kesulitan pangan di warung sederhana yang ditunjuk dengan sistem kupon. Untuk jangka panjangnya, korban PHK akan dicarikan pekerjaan, lalu istri mereka akan dibantu dengan program Takesra Kukesra, tabungan kesejahteraan rakyat kredit usaha Kesra, dan anak-anaknya dengan bantuan program GNOTA. Makanan gratis itu tidak bisa selamanya. Kita kan menuju masyarakat yang mandiri, kata Mensos era Orde Baru ini. Mengutip pemberitaan harian Kompas, dalam pelaksananya di Jakarta, secari kupon yang didistribusikan melalui kelurahan dan RT RW itu dapat ditukarkan dengan sebungkus nasi beserta sayur dan lauk yang berharga Rp1.500. Sebagai rangkaian dari pencanangan, telah dibagikan pula sekitar 400 kupon makanan gratis untuk buruh pelabuhan. Kupon makan gratis tersebut dapat ditukarkan di sekitar 300 warung sehat sederhana yang terdapat di pelabuhan dan sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan kekeliruan dalam pelaksanaan program ini, Mensos mengimbau masyarakat untuk ikut memantau.
Mensos pun meluangkan waktu untuk singgah di beberapa warung sederhana yang melayani penukaran kupon makanan gratis. Di warung yang disinggahinya, Mbak Tutut mencicipi sajian nasi bungkus yang disediakan bagi para buruh yang mengalami kesulitan. Ini isinya apa? Tanya Mensos Raya menunjuk tumpukan nasi bungkus di warung tadi kepada Suheti, salah seorang pemilik warung sederhana. Suheti menjawab, nasi, telur, dan sayur, Bu. Tersenyum mendengar jawaban itu, Tutut tanpa ragu-ragu segera mencicipi sajian nasi bungkus itu. Menurut pengakuan seorang pemilik warung nasi, ia mendapat keuntungan Rp200 per bungkus nasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.